Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku Ada Orang Utang, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita memasuki sesi yang kedua, yaitu membahas tentang keseimbangan motivasi yang diberikan oleh syariat Islam antara orang yang mampu dengan orang yang tidak mampu. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 14. Utang antara si kaya dan si miskin. Di bawahnya kami berikan satu pernyataan. Islam memberikan aturan yang berbeda antara si kaya dan si miskin agar terjadi keseimbangan. Bagaimana bentuk keseimbangan itu terjadi? Keseimbangan yang kami maksud adalah keseimbangan dalam berinteraksi. Sehingga ketika masing-masing komitmen dengan aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan terjadi keseimbangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Dan aku jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah bagi yang lain. Atasbirun, sejauh mana kalian bisa bersabar. Sehingga siapapun yang hidup di dunia ini, pasti dia akan mengalami gesekan dengan orang lain, terutama orang yang berada di sekitarnya atau orang yang bermuamalah dengan dia. Sehingga dia akan mengalami gesekan dengan keluarganya, dia akan mengalami gesekan dengan tetangganya, dengan kawan-kawannya dalam satu kantor maupun teman kerja maupun teman-teman di sekolah maupun yang lainnya. Semua manusia yang berinteraksi dengan orang lain pasti dia akan mengalami gesekan. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk memperkecil potensi gesekan itu? Jawabannya adalah dengan cara kita berusaha untuk menunaikan kewajiban kita. Kita masing-masing berusaha untuk menunaikan kewajiban kita masing-masing. Sehingga dalam interaksi yang statusnya berbeda. Misalnya ada suami, ada istri, ada orang tua, ada anak. Masing-masing diberi oleh syariat kewajiban yang berbeda. Suami punya kewajiban tersendiri, istri punya kewajiban tersendiri. Orang tua punya kewajiban terhadap anaknya, anak punya kewajiban terhadap orang tua. Dan kehidupan yang ideal akan terjadi ketika suami melaksanakan kewajibannya dan suami melaksanakan kewajibannya kepada istri, istri juga melaksanakan kewajibannya kepada suami. Kalau seperti ini terjadi, maka tidak akan terjadi potensi gesekan yang berarti. Demikian pula ketika orang tua dengan anak. Anak melaksanakan kewajiban kepada orang tua melaksanakan kewajiban kepada anak. Maka tidak akan terjadi gesekan yang berarti. Seperti itu pula ketika kita membahas hubungan antara pemerintah dengan rakyat, antara atasan dengan bawahan. Ketika atasan melaksanakan kewajibannya kepada bawahannya, bawahan menunaikan kewajiban kepada atasannya, maka tidak akan terjadi gesekan yang berarti. Gesekan pasti terjadi, namun ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Sehingga untuk memperkecil potensi itu, yang harus dilakukan adalah tunaikan kewajiban masing-masing. Sehingga kalau sudah menunaikan kewajiban masing-masing, maka tidak akan saling menuntut. Suami kalau menunaikan kewajibannya kepada istri, istri nggak akan nuntut. Kewajibannya sudah ditunaikan. Dan demikian pula istri menunaikan kewajiban kepada suami, suami nggak bakalan nuntut karena kewajibannya sudah ditunaikan. Ketika mereka saling menunaikan kewajiban, maka dalam keluarga ini tidak akan saling menuntut. Makanya jangan dibalik, gitu ya. Istri, dia mempelajari apa saja kewajiban suami. Suami mempelajari apa saja kewajiban istri kepada dirinya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka saling nuntut. Ya.
Ini bang, coba kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini kepada istrimu. Nanti suami juga bilang, nah ini dek, kamu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini kepada suamimu. Akhirnya apa? Semangatnya semangat menuntut. Makanya yang ideal adalah semangatnya itu semangat menunaikan. Suami semangat menunaikan kewajibannya kepada istrinya dan juga sebaliknya. Istri semangat menunaikan kewajibannya kepada suaminya. Seperti itu pula hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Pemerintah semangat menunaikan kewajibannya kepada rakyatnya. Bukan semangat untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan posisi dan jabatannya. Demikian pula rakyat. Dia semangat menunaikan kewajibannya kepada pemerintah. Bukan semangat untuk menuntut agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi kalau seperti ini terjadi, maka yang akan muncul di masyarakat adalah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang berimbang, karena antara satu dengan yang lain mereka semangat menunaikan kewajibannya. Demikian pula antara si kaya dengan si miskin. Orang yang berutang dengan orang yang menerima utang. Orang yang berutang dengan orang yang memberi utang. Masing-masing diberi oleh Islam, diberi oleh syariat, tugas yang berbeda. Diberi kewajiban yang berbeda. Maka kalau masing-masing menunaikan kewajiban itu, terjadilah keseimbangan. Tayyib. Kita coba lihat keseimbangan motivasi antara si kaya dengan si miskin. Di antara cara syariat untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat adalah syariat menerapkan aturan yang berbeda antara satu karakter dengan karakter pasangannya. Antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antara pemerintah dengan rakyat, dan begitu seterusnya. Baik. Demikian pula antara orang yang mampu dan orang yang membutuhkan. Syariat memberikan aturan yang berbeda. Termasuk dalam hal ini adalah aturan dalam masalah utang piutang. Mereka yang kaya dimotivasi untuk memberikan pinjaman dan bantuan dana bagi yang tidak mampu. Sebaliknya bagi yang membutuhkan, dia dimotivasi untuk selalu menjaga kehormatannya, merasa tidak butuh dengan harta orang lain, mengedepankan sikap mandiri, dan seterusnya. Jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Ada orang giliran ketika dia butuh utang, Masya Allah, hadis-hadis tentang motivasi utang keluar semua. Lalu disampaikan kepada orang kaya. Pak, lihat ini Pak, pahalanya besar Pak ya kalau ngasih utang ke orang lain. Coba perhatikan ini. Ngasih utang sama dengan memberi sedekah, Pak. Memberi utang itu nanti kayak gini. Ya, itu disampaikan oleh orang yang lagi butuh utang kepada orang yang punya uang. Sudah? Akhirnya orang yang lagi butuh utang ini bisa mempengaruhi orang tersebut sehingga yang punya uang ini mau untuk memberikan utang. Begitu beliau sudah ngasih utang, tolong nanti dibayar bulan depan. Saya butuh ya bulan depan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Insya Allah akan saya bayar di bulan depan. Bapak catat ya, bulan depan. Giliran bulan depan, giliran dia sudah menerima utang, hadis tentang bahaya tidak tepat waktu, tentang bahaya tidak amanah terhadap harta orang lain, bahaya ketika orang itu membawa utang tapi berusaha untuk melupakan, dia nggak pedulikan sama sekali. Ya. Sehingga saat ditagih ngilang. Bahkan kadang dia lebih galak dibandingkan yang memberi utang. Kadang dia marah-marah, kadang malah menimbulkan sengketa antara dia dengan yang memberi utang. Bukannya terima kasih, malah justru memarahi, menimbulkan sengketa. Jadi Anda bisa perhatikan, su'udzon itu kadang muncul dari orang yang menerima utang kepada yang memberi utang. Ketika dia nggak bisa menunaikan sesuai deadline, nggak bisa bayar sesuai dengan waktunya. Lalu pada saat dia ditagih, dia merasa risih. Ditagih lagi merasa risih.
Akhirnya tiba-tiba dia marah, terus muncul suudzon. Ada sedikit saja yang bisa memicu terjadinya gesekan, itu diperbesar. Kenapa tadi ketemu di pasar kok nggak nyapa? Tadi ketemu berpapasan di jalan, kok diam saja? Apakah sudah menganggap saya ini musuh atau gimana? Padahal itu hanya suudzon. Dia berhalusinasi seolah-olah bahwasanya yang memberi utang ini membenci dia. Ya. Atau dengan bayangan-bayangan yang lainnya. Padahal bisa jadi, wah tadi saya tidak tahu. Saya ini. Tadi di masjid kok milih tempat di situ, padahal saya kan di sini. Loh, saya tidak tahu kalau kamu di situ. Tapi jadi sensitif. Orang jadi sensitif itu gara-gara utang belum dibayar. Baik. Dan biasanya yang sensitif itu yang menerima utang. Jadinya utang memutus silaturahmi, ma'ruf. Hal yang biasa terjadi di masyarakat. Gara-gara utang, hubungan mereka jadi pecah. Gara-gara akad utang, mereka jadi tidak akrab. Gara-gara utang, mereka jadi bermusuhan. Sebaliknya, mereka yang kaya dimotivasi untuk memberikan pinjaman bantuan dana bagi yang tidak mampu. Yang membutuhkan, sebaliknya bagi yang membutuhkan, dia dimotivasi untuk menjaga kehormatannya. Merasa tidak butuh dengan harta orang lain, dan mengedepankan sikap mandiri, dan seterusnya. Baik, sekarang kita akan berikan rincian motivasi bagi orang yang mampu, dan nanti kita akan bahas motivasi bagi yang tidak mampu. Secara umum, ada 4 motivasi yang ditujukan kepada orang yang mampu terkait utang. Baik. Yang pertama adalah motivasi sosial, yaitu memberi bantuan dana dalam rangka beramal. Yang kedua, larangan untuk mengambil manfaat maupun keuntungan apapun dari akad utang piutang dari orang yang berutang. Yang ketiga, memberi kemudahan saat penyaluran dan kemudahan saat penagihan. Ya, baik, nanti utang saya kasih ya, tapi kamu harus ngambil duitnya di tengah hutan. Saat penyaluran utang itu dia buat repot, itu kepada orang yang berutang itu dibuat repot. Nanti temui ini, hubungi ini, kamu minta rekomendasi dari sini. Oh, Masya Allah, panjang sekali. Harus ada banyak rekomendasi. Yang keempat, wajib memberi waktu tunda jika yang berutang belum mampu melunasi. Baik, ada 4 motivasi yang diberikan oleh syariat terkait orang yang kaya dalam memberikan utang. Satu, motivasi sosial. Dalam arti adalah motivasi beramal. Dalam bahasa lainnya, cari pahala. Yang kedua, jangan ngambil manfaat apapun dari orang yang berutang. Yang ketiga, berikan kemudahan, baik ketika memberi utang maupun ketika nagih utang. Yang keempat, wajib ngasih waktu tunda jika yang berutang tidak mampu untuk bayar. Kita simak dalil masing-masing. Yang pertama, memberi utang 2 kali sama dengan sedekah sekali. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain, illa kana kasadaqatiha marratan." Setiap muslim yang memberikan utang kepada muslim yang lain 2 kali, maka statusnya seperti sedekah sekali. Sehingga dari sini kita bisa menimbulkan bahwasanya utang, pahala utang itu sama dengan setengah sedekah. Siapa yang ngasih utang 2 kali, maka dia sama dengan sedekah sekali. Anda ngasih utang 500.000, orangnya utang lagi, kasih lagi 500.000. Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat baginya seperti sedekah 500.000. Yang kedua, seseorang akan dibantu oleh Allah selama dia membantu saudaranya. Di sini ada keseimbangan
antara amal dengan balasan. Amal itu ekivalen dengan balasan. Ya. Maka ada satu kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sejenis. Disebut sejenis, artinya dia ekivalen. Meskipun bisa jadi volumenya berbeda. Sejenis dengan amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Taib. Apa saja balasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat baik kepada yang lain? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan kesusahan orang mukmin, kesusahan orang muslim dari kesusahan dunia. Dia mengalami kesusahan dunia, kemudian kita bantu sehingga jadi mudah. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan berikan dia keringanan, ya. Allah akan mudahkan dia dari salah satu kesulitan di hari kiamat. Ya. Maka Allah akan ringankan dia untuk ketika menghadapi kesusahan di hari kiamat. Waman yassara ala mu'sirin. Dan siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan. Ya. Sehingga jangan dibalik. Ya. Kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibuat sulit? Tapi orang kan bilangnya nggak kayak gitu. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah? Sehingga apa? Dibuat sulit. Ya. Prinsip apa itu? Ngurus administrasi misalnya ya. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa dibuat mudah? Sampai yang nggak ada hubungannya, itu dijadikan sebagai syarat. Ini hubungannya apa kok jadi syarat? Ya. Ini kamu harus ini. Nanti untuk bisa dapat ini, syaratnya A, B, C, D. A, B, C, D sudah dipenuhi, Pak ini belum dilegalisir. Ya. Kenapa nggak ngomong gitu ya? Syaratnya fotokopi ijazah, fotokopi apa misalnya, KTP, fotokopi. Sudah dilampirkan fotokopi-fotokopi. Ketika sudah datang di meja, ini belum dilegalisir Pak, ini yang ini belum dapat tanda tangan dari, ini nanti tolong minta tanda tangan dari RT, RW. Subhanallah. Ini apa hubungannya? Jadi administrasi negara itu seolah-olah diragukan. Ya. Saya meragukan KTP Bapak. Minta legalisir dari kecamatan. Nanti tanda tangan RT, RW. Dan seterusnya. Tapi seharusnya prinsip itu dibalik. Kalau bisa dibuat mudah, ngapain dibuat sulit? Jangan dibalik. Kalau bisa dibuat sulit, ngapain dibuat mudah? Tayyib. Nanti kita akan bahas itu lebih detail di kajian tentang fikih ASN ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Wa man satara ala muslimin, dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa sih manusia yang hidup tanpa aib? Ya. Bagi yang tidak memiliki aib, ngacung, angkat tangan. Saya nggak lihat ya. Tidak mungkin ada. Kita semuanya pasti punya aib. Baik aib fisik maupun aib karakter. Aib kepribadian dan sifat. Semua manusia pasti punya aib. Maka kalau kita melihat ada seorang muslim yang dia punya aib, dia punya cacat, apapun itu, jangan Anda ceritakan ke yang lain. Dan ketika kita berusaha untuk menutupinya, menyimpannya, sehingga orang lain tidak tahu, balasannya luar biasa. Allah akan tutupi aibmu. Allah tutupi cacatmu.
Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi. Dan Allah akan membantu hambanya selama sang hamba membantu saudaranya. Subhanallah, Masya Allah. Ini banyak sekali ya keutamaan yang diberikan oleh Islam bagi orang yang membantu orang lain. Dan sebaliknya, Islam juga memberikan ancaman bagi orang yang suka menyusahkan orang lain. Salah satu di antaranya, Nabi SAW pernah mengatakan dalam doa beliau, Allahumma shquq, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, fashaqqa alaihim, fashquq alaihim. Ya Allah, siapa yang ngurusi urusan umatku, siapa yang dia mendapatkan amanah untuk ngurusi di antara urusan umat beliau, fashaqqa alaihim, lalu orang ini menyusahkan amanah urusan itu. Dia menyusahkan ketika ada orang mau ngurus ini dibuat repot, ini dibuat repot. Fashquq alaihim, maka susahkanlah kehidupan orang yang mendapatkan amanah itu. Dan ini kan bahaya sekali. Pak, balik dulu Pak. Balik lagi. Subhanallah. Kita bolak-balik ke kantor ini berapa kali? Ya, saya kurang lebih 5-6 kali. Tapi alhamdulillah berhasil. 5-6 kali berhasil. Ya. Makanya adanya calo itu bukti bahwasanya sistem seperti ini tidak sehat. Akhirnya masyarakat merasa repot, dah kasihkan ke calo atau ke siapa. Yang penting pokoknya nanti saya terima beres. Dan potensi dibuat sulit itu terkadang dipermudah karena apa? Karena pakai sogok. Nah, jadi ada potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Demikian pula orang yang dia suka menggali aib orang lain. Sehingga, Masya Allah ya, sampai disampaikan dalam kajian. Ini punya kesalahan, ini nyebut nama. Kadang dia kalau sudah kerenengan, ya, kalau sudah rasan-rasan, sudah menggibah orang lain, itu Masya Allah. Yang detail-detail aja diangkat. Yang orang nggak kepikiran, itu diangkat. Dan Nabi SAW juga memberikan ancaman bagi orang yang seperti ini. Barang siapa yang membuka aib orang lain, yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan mencari-cari. Man tatabba'a auratil muslimin. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain sama muslim, maka Allah Ta'ala akan mencari-cari kesalahannya, ya, meskipun dia bersembunyi di rumah orang tuanya. Maka bahaya kebiasaan suka mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, di antara bentuk membantu orang lain. Baik, kepentingan kita dari hadis ini adalah kalimat yang terakhir, Anda bisa perhatikan, yang kaitannya dengan masalah utang. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Saudara karena iman. Sesama mukmin. Di antara bentuk membantu orang lain adalah dengan memberikan bantuan secara finansial. Bahkan Anda bisa menolong orang lain dengan uang, dengan dana dalam waktu yang sangat lama. Yaitu bentuknya adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Ini berapa lama? Ya, 3 tahun. Sekian tahun, kadang nggak dibayar-bayar dalam waktu yang lama. Berarti selama utang itu belum dibayar, Anda sedang menolong orang itu. Karena kan dia punya kewajiban untuk bayar. Tapi nggak dibayar-bayar dalam waktu yang lama, maka di posisi ini Anda sedang menolong orang itu dalam waktu yang lebih lama. Jadi, kalau kita menolong orang lain secara fisik itu kan terbatas. Kamu bisa bantu si A berapa lama? Ya paling sekian menit, sekian jam, baru kemudian kita sudah
sudah meninggalkannya. Tapi kalau kita membantu orang lain dalam waktu yang lama, itu bentuknya adalah utang. Masya Allah. Kemudian motivasi ketiga. Kita masih di bagian pertama ya, yaitu motivasi sosial. Allah merahmati orang yang mudah dalam menagih utang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada." Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Menagih hak bisa menagih utang, atau menagih gaji, atau menagih bayaran atas transaksi jual beli yang belum dilunasi, dan seterusnya. Secara umum ini adalah motivasi bagi setiap muslim untuk mengedepankan sikap toleransi. Memudahkan orang lain dalam bermuamalah, tidak pelit, dan tidak suka menyusahkan orang lain. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, "Fihil haddu 'ala as-samaha fil mu'amalah wa isti'mali ma'alil akhlaq." Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersikap toleran ketika bermuamalah dan menggunakan akhlak yang mulia. Wa tarkil masyaha, dan juga berisi motivasi untuk meninggalkan permusuhan, sengketa. Wal haddi ala tarkit tadyiq, dan motivasi untuk tidak menyusahkan orang lain. Bil mutalabah, ketika dia menuntut hak, wa akhdhil afwi minhum, dan suka memaafkan mereka. Masya Allah. Dan itu berat jamaah. Orang punya karakter ya, susah marah, gampang memaafkan. Wah, coba. Kalau dibalik gimana? Gampang marah, susah memaafkan jadi ya. Ini ada karakter, kalau marah itu susah, tapi maafkan gampang. Jangan dibalik. Suka marah, susah memaafkan. Ini karakter yang nggak baik. Dan dalam bermuamalah, kita diminta oleh syariat kedepankan toleran. Ya. Gunakan akhlak yang mulia. Karena orang ketika suka sengketa, gampang marah, maka masyarakat akan mencatat, wah, orang ini akhlaknya dalam pertimbangan. Ya. Akhlaknya masih dipertimbangkan. Sehingga bisa jadi dia akan dihindari orang lain karena masalah akhlaknya yang kurang baik. Yang keempat, Allah mengampuni dosa hambanya yang memutihkan utang untuk orang lain. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kana tajirun yudayinun nas." Dulu ada pedagang yang dia suka ngutangi orang lain. Fa idza ra'a mu'siran, kalau dia menjumpai ada orang yang kesulitan, qala li fityanihi, maka dia sampaikan kepada pembantunya, tajawazu anhu, putihkan utangnya. La'allallaha ayyatajawaza anna, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Jadi pedagang ini, beliau berharap ampunan dari Allah dengan cara membebaskan utang-utang teman-temannya. Berharap ampunan dari Allah dengan cara membebaskan utang. Fatajawazallahu anhu, maka Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Baik, siapakah orang ini? Coba kita lihat di riwayat yang lain. Dalam riwayat lain dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dinyatakan bahwa orang yang diceritakan di atas sama sekali tidak memiliki amal ketika dihisab, selain suka memutihkan utang orang lain, suka membantu memberi utang, dan dia suka membebaskan utang. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut, husiba rajulun mimman kana qablakum, ada orang di kalangan umat sebelum kalian, dia muslim,
dia mukmin. Ada orang di kalangan umat sebelum kalian yang dia dihisab. Falam yujad lahu minal khairi syai'. Dan dia tidak punya amal baik sama sekali. Illa kecuali. Annahu kana rajulan musiran. Orang ini tuh gampangan. Ya. Lumo. Royal. Gampangan. Wa kana yukhalitun nas. Dan dia banyak berinteraksi dengan orang lain. Fakana yaqulu li ghilmanihi. Dia sampaikan kepada pembantunya. Tajawazu anil mu'sir. Yang punya kesulitan gak bisa bayar utang. Bebaskan. Qala. Kata Nabi SAW. Faqala Allahu Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman. Li malaikatihi, kepada para malaikatnya. Nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Tajawazu anhu. Kita lebih berhak, lebih layak terhadap akhlak seperti ini, yaitu suka mengampuni, suka memaafkan daripada orang ini. Tajawazu anhu, karena itu ya, ampuni dosanya, ampuni kesalahannya. Subhanallah. Maka Allah Ta'ala mengampuni kesalahan orang ini disebabkan karena dia tidak, atau dia suka memberikan kemudahan dan suka memberikan maaf kepada orang lain dan interaksinya gampangan ketika bermuamalah. Yang kelima, Nabi SAW menganjurkan agar tidak terlalu bernafsu ketika menagih utang. Tidak terlalu bernafsu ketika menagih utang. Ya, jadi kalau ditagih, tadi kedepankan prinsip gampangan. Nabi SAW diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "Man talaba haqqan falyatlubhu fi afafin wafin au ghairi wafin." Siapa yang menuntut hak, siapa yang nagih utang atau nuntut hak yang lainnya, maka hendaknya dia tagih dengan cara afafin, dengan cara terhormat, dengan tenang, tidak terlalu bernafsu, tidak terlalu ambisi. Jangan nagih sambil marah-marah, jangan nagih sambil misalnya ngancam-ngancam. Ya. Wafin au ghairi wafin, baik nanti dibayar maupun tidak dibayar. Baik dibayar maupun tidak dibayar, tagih dengan cara terhormat, tidak terlalu ambisi. Baik dilunasi maupun tidak dilunasi. Sudah? Di sini Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang mulia ketika menagih. Ya, kalau menagih itu yang sopan. Sebagaimana yang ditagih, berikan sikap yang sopan. Sehingga ketika dia ditagih, dia tidak marah-marah, yang nagih juga tidak marah-marah. Kalau ini sama-sama marah kan jadinya berantem. Baik, berarti buku ini juga bisa diberikan, Pak, kepada orang yang ngasih utang. Ya. Kalau kemarin kan, ya Mas Anto ngasih buku ini ke Mitro untuk nagih utang. Nah, sekarang dibalik, Mitro ngasih buku ini ke Mas Anto. Nah, ini wacanan ya, baca ya. Bahasanya nagih utang harus sopan, harus yang baik, ngasih kemudahan dan seterusnya. Jangan suka marah. Baik. Ya sah-sah saja. Jadinya kan memang fungsinya ganda buku itu. Pertama, bisa digunakan untuk mengingatkan orang yang berutang agar segera melunasi utangnya. Ya. Cepat lunas lebih bagus. Atau yang kedua sebaliknya. Ya. Agar dipelajari oleh orang yang mampu sehingga dia termotivasi untuk menjadi orang yang baik hati, suka membantu orang lain dengan memberikan utang. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan motivasi bagi orang yang mampu. Dan berikutnya kita akan membahas motivasi bagi orang yang tidak mampu. Baik, namun insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.